Halo Rangers, saya Gina, saya seorang outdoor enthusiast dan selamat datang di Array Talks. Nah, Array Talks ini bagi Rangers yang belum tahu bahwa Array Talks ini adalah merupakan sebuah wadah untuk kita saling berbagi atau sharing. Nah, sharing-sharing mengenai informasi, pengetahuan, atau pengalaman di seputar kegiatan petualangan. Khusus untuk segmen pada hari ini, kita akan membedah mengenai salah satu event atau salah satu kegiatan petualangan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Tajuk dari kegiatan itu adalah Satu Jelajah Nusantara Go 5000. Jadi khusus untuk Rangers nih ya, yang mungkin berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut, aktivitas petualangan tersebut, khususnya yang suka menggunakan sepeda gitu atau goes. Nah, simak baik-baik video ini sampai selesai supaya kalian bisa mendapatkan informasi dengan sejelas-jelasnya. Bersama saya sekarang sudah ada dua narasumber. Dua narasumber ini dua-duanya adalah petualang senior di Indonesia gitu. Terutama yang memang fokus di aktivitas kegiatannya itu adalah melakukan penjelajahan dengan sepeda. Nah, dua orang ini akan memberikan dua penjelasan juga yang berbeda. Jadi satu akan berbicara mengenai apa itu si kegiatannya itu seperti apa, terus kenapa harus bertajuk Jelajah Satu Nusantara, sementara yang satunya lagi akan menjelaskan mengenai bagaimana persiapan ataupun mental yang harus dibutuhkan atau dibentuk untuk kita menjadi seorang petualang yang fokusnya terutama dengan menggunakan sepeda. Selamat siang Kang Dedi dan selamat siang Kang Herli. Saya panggilnya Kang Dedi atau ya nanti dijelasin. Dijelasin ya, oke. Ya, ini ada Kang Dedi, terus ini juga ada Kang Herli. Jadi dua narasumber kita kali ini tuh benar-benar orang yang sampai sekarang masih tetap konsisten melakukan aktivitas petualangan. Kalau Kang Dedi sendiri yang saya tahu selain penggiat alam terbuka di sini maksudnya adalah pendaki gunung, sekarang juga mulai banting setir ke penjelajahannya itu dengan menggunakan sepeda. Kalau Kang Herli itu selain menggunakan sepeda, beliau juga aktif untuk riding menggunakan motor gitu. Silahkan Kang memperkenalkan diri dulu Kang sama Rangers Kang. Mangga. Halo Rangers, nama saya aslinya Dedi Setiadi Sukarya. Tapi kalau di Wanadi karena banyak nama Dedi, jadi saya dipanggilnya Dedi Mongol atau disingkat Demong. Saya beralamat di daerah Buah Batu, yang Pasir Jaya, dan umur saya ya masih relatif muda. Saya kira itu. Oke, siap Kang, mangga. Terima kasih. Nama saya Suherli, sering dipanggil Herli. Sebetulnya background saya kerja dulu di perbankan, kecebur di sepeda ini gara-garanya ya cari-cari aktivitas, cari-cari aktivitas apa saja sih yang bisa lebih membuka wawasan. Karena biasanya tuh yang namanya perbankan selain di kantor paling kan ke proyek dan segala macam, cukup membosankan. Nah, ini dengan bersepeda ini penuh tantangan dan juga membuka wawasan yang luar biasa. Oke. Ada satu pertanyaan yang menarik Kang untuk membuka segmen ini ya. Mengingat usia yang relatif masih muda Kang. Apa sih sebenarnya yang membuat akang-akang ini ya, Kang Dedi, membuat Kang Herli itu masih aktif berkegiatan di dunia petualangan? Yang apa sih Kang gitu alasannya sampai konsisten terus sampai sekarang tuh? Kang Dedi mangga. Terima kasih. Jadi kalau saya kebetulan, saya itu memang dari kecil senangnya berpetualang dengan petualangan masuk pramuka, ya sering jalan kaki. Terus setelah mahasiswa saya masuk Wanadri, jadi susah sekali dengan jiwa saya sebagai petualang yang ya kalau nama kerennya petualang, sebetulnya tukang main sih sebetulnya itu. Jadi karena saya dididik terutama di Wanadri yang pendidikannya mungkin Teng Gina juga tahu kan, 18 bulan di
Tito Lembah segala macam lah, sehingga itu sangat menerap sekali ke dalam jiwa saya. Sampai pekerjaan pun saya memilih pekerjaan di perkebunan, yang semulanya saya pernah di bank juga, tapi di bank itu karena duduk di belakang meja saya tidak betah. Saya orang lapangan sehingga saya pindah ke perkebunan sampai pensiun gitu ya, alhamdulillah. Nah setelah pensiun saya berpikir apa yang bisa menjadikan satu kegiatan olahraga saya untuk kesehatan lah terutama, karena saya kan sudah relatif tidak muda lagi gitu ya, tapi menurut WHO masih dewasa katanya gitu. Jadi saya memilihlah bersepeda, walaupun saya berkegiatan naik gunung bersama-sama teman-teman Manadi lainnya, sampai pernah juga ke Everest gitu ya, untuk memantau Seven Summit yang di bentaranya Teh Gina juga sebagai timnya, saya ke sana gitu. Jadi ke gunung terus, bukan terus, jadi adanya beberapa kali ikut kegiatan ke gunung karena masa Wanadi perhimpunan pendaki gunung, nggak pernah ke gunung kan gitu, jadi malu juga gitu. Jadi tetap saya dengan teman-teman satu angkatan Rebah Laut terutama dengan kecikanya kita sering ke gunung di daerah Indonesia. Kalau ke luar negerinya hanya pengalaman ke Everest saja. Terus selain kegiatan itu, Wanadi juga pernah melakukan satu event-event lari ya, misalnya Wanadi Trail Run, terus di yang di Tahura. Jadi kita juga ikut, tapi ya slowly but sure gitu ya, hanya untuk jogging saja, dan kilometernya pun tidak lama, tidak jauh-jauh lah, permulaan hanya 5 kilo, kita coba 10 kilo masih kuat. Nah maksimal kemarin di Tahura 15 kita coba. Nah dari tadi sebakan waktu kita sudah pensiun, apa kegiatan yang rutin yang tidak terlalu melelahkan, ya akhirnya saya coba bersepeda. Jadi 1 tahun saya sebelum pensiun saya bersepeda. Perbulannya sih ya dari Buah Batu sampai ke Dago nggak kuat, terus terang aja. Tapi malu karena sebagai anggota Wanadi tidak kuat. Ini yang perangnya itu. Sehingga saya terus berlatih. Akhirnya coba sampai Tahura, sampai ke Warung Bandrek, dulu terkenal sejak tahun 2008, 2009 lah mulai itu. Kita coba yang jauhnya ke Pangandaran, itu ya udah sering gitu. Dan kita bukan mendirikan, membuat satu kelompok komunitas KGW namanya, komunitas Goes Wanadi. Jadi kegiatan rutinnya setiap tahun ke Pangandaran sebagai disebutnya Wing Day gitu. Nah selain itu kita coba juga ke Padang bersama Kang Herli ya, ke Kelok 9, Kelok 4 dan lain sebagainya. Terus saya juga pernah ke Kelimutu sampai Labuan Bajo, Sumbawa, terus dari Mataram sampai ke Gunung Tambora waktu peringatan 200 tahun meletusnya Tambora. Dan yang sekarang kita coba untuk mencoba kegiatan jelajah satu Nusantara dari kilometer 0 Sabang sampai Lampung. Kalau masih kuat nanti Anyer sampai Bali. Jadi itu, dan saya rasakan bahwa bersepeda itu mungkin karena duduk ya, jadi yang berputar hanya kaki aja, ya, dan pernapas terutama. Jadi paru-paru kami terlatih lah gitu. Jadi kita tuh bukan kuat ya, hanya terlatih. Ya. Saya kira itu yang saya belakang bisa berkegiatan gue situ. Berarti Kang Dedi ini sebenarnya sampai saat ini masih konsisten melakukan aktivitas petualangan. DNA ya Kang ya? Dari dulu emang udah nggak bisa diem gitu kan ya. Terus sekarang ditambah lagi udah pensiun, waktunya banyak. Untuk menjaga kebugaran juga akhirnya memilih untuk tetap rajin melakukan aktivitas petualangan ini, menjaga kebugaran ya Kang. Betul. Ya, Dan itu dilakukan harus rutin. Kalau tidak rutin ya tidak akan ini. Jadi
misalnya seminggu minimal 2 kali. 2 kali. Kita bersepeda untuk itu. Oke. Kalau lagi dadak-dadak itu pasti nggak kuat. Gitu. Kalau Kang Herli sendiri gimana Kang Herli? Nah, kegiatan sepeda, sebetulnya kegiatan sepeda tuh saya mulai sejak waktu di SMP. Waduh. Di SMP tuh pas masih dulu zamannya sepeda mini gitu. Oke. BMX bukan ya Kang? Bukan BMX bukan ya? Beda lagi? Bukan, belum ada BMX. Oh, belum ada BMX. Masih sepeda mini. Itu pas masih SMP itu dari Bandung sampai ke Leles. Bandung sampai Leles, ya terkaget-kaget itu kok sampai bisa nyampe gitu ke Leles. Walaupun pulangnya kita akhirnya ikut ke ini di loading naik. Oke. Setelah itu vakum lama kesibukan ini. Nah setelah bekerja hampir menjelang pensiun. Nah di situ mulai ini dimulai dapat karena mendapatkan door prize dari satu kegiatan ada sepeda. Kan. Sepeda akhirnya daripada nganggur ya udah kita pakai. Itu pun dimulai lagi tuh ya di kantor komplek, terus mulai meningkat itu setelah ada ya ajakan teman-teman agak jauh. Pertama ke Rinjani dari sampai ke pos 2, masalah pos 2 turun lagi terus di Sembalun main gitu. Nah, setelah itu pas sudah pindah ke Bandung, ketemu ini Kang Deddy Mongol ini mengajak juga ke Sumatera Barat. Sumatera Barat, keliling Sumatera Barat hampir 15 hari ya. 15 hari itu cukup seru gitu. Semakin semangat. Satu sisi sepeda ini kan low impact ya, tidak ada tidak terlalu berbahaya untuk ini kan, tidak ada hal-hal yang terkagetkan gitu. Harus dilakukan secara berkala, rutin, sehingga kita pun terlatih. Nah itu satu. Kedua, dengan bersepeda kita bisa membuka wawasan. Karena dengan jalan yang jauh, terus kemudian tidak itu saja pemandangannya gitu. Kalau misalkan yang relatif olahraganya di tempat gitu kan, lama-lama bosan juga gitu di situ-situ aja. Nah ini dengan bersepeda pengalaman dapat yang baru. Kata teman-teman di lingkungan komunitas KWS sih, cycling is the adult golf katanya. Jadi golf yang baru katanya gitu dengan bersepeda. Itu mungkin ininya. Dan untuk kegiatan ini itu tadi diajak dengan Kak Deddy Mongol untuk ikut nimbrung. Selain memang ingin bersepeda juga, saya memang ada keinginan udah lama untuk goes dari kilometer 0 menyusur Sumatera gitu. Ada keinginan, ada keinginan untuk goes. Kebetulan di Lela ada ini gitu ini. Jadi pas nyambung. Target ya, punya ada target. Gayung bersambut. Lah ya. Alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan kuat. Di Padang, jadi di PDW-keun lah. Di kegiatan yang sebelumnya. Kayak sebelumnya, jadi udah teruji lah gitu dan sudah tahu bahwa kehidupan anak-anak Wanadi mah begitulah gitu. Oh, udah nggak kaget ya? Nggak kaget. Egaliter. Oke, Kang. Ya, sebetulnya tadinya hanya dari perbincangan yang ngobrol-ngobrol dari hati ke hati lah, dari mulut ke mulut dengan Kang Ucim gitu ya. Karena Kang Ucim juga pernah ikut ke Padang dan terus kita punya komunitas Gowes Wanadri. Gimana kalau kita coba bersepeda dari mulai kilometer 0 sampai Merauke malahan dalam rangka mengenang Kang Usol yang pakai trek itu.
Ya boleh-boleh aja, saya bilang bagus-bagus aja. Tapi kan itu biaya tinggi. Wah iya, nah, kita pikirkan katanya. Dari obrolan yang tadinya seolah-olah seperti bercanda, tahunya jadi, apalagi sudah mendapatkan sponsor ya. Dapat sponsor dari Astra dan Medco. Nah terus dari itu apa kira-kira namanya? Tadinya berbagai macam nama ini. Akhirnya ya udahlah, jelajah Nusantara. Tapi jelajah Nusantara sudah punya, kalau tidak salah, ya udah ada yang punya lah ya, gitu ya, dari salah satu media gitu. Ya udah pakai satu. Jadi kalau namanya jelajah satu Nusantara. Tapi kalau disingkat jadi namanya Jin. Itu, wah ini Jin nih katanya gitu. Ya itu kita akhirnya sudahlah pakai jelajah. Jadi ada penjelajahan gitu ya, bukan ekspedisi, ada penjelajahan. Karena bersepeda kita yang berumur yang 60 tahun ke atas ini bukannya balapan atau race gitu ya, tapi kita berwisata dengan bersepeda. Jadi tujuan itu juga sambil melihat berwisata juga kebugaran, kesehatan, dan mencoba ini karena para pemuda-pemuda di Indonesia sepertinya dengan adanya medsos segala macam seperti terpecah. Kita mencoba mensatukan sehingga peserta di sini tidak hanya untuk Wanadri, kita terbuka untuk umum. Yang tadinya banyak sekali yang ingin gabung, tapi mungkin dengan kendala biaya dan lain sebagainya, ya tersaringlah hanya sekitar 60 orang. Jadi nama jelajah itu dari situ. Jadi beberapa nama ya udah pakai penjelajahan aja. Tapi karena sudah aja pakai satu. Ini jelajah satu Nusantara. Disingkat JIN. Kakak, 60 orang yang jadi peserta atau di kepanitiaan? Panitia sih hanya 10 orangan lah kurang lebih. Jadi 60 itu karena yang goesnya hanya sedikit. Okay. Jadi dari kilometer 0 sampai penyeberangan, apa namanya sih? Balohan. Itu ada juga selain yang bersepeda, berjalan kaki. Dan ya jogging-jogging sedikit lah gitu. Itu sehingga banyak gitu. Jadi hanya segmen etape dari kilometer 0 sampai Balohan, terus nyebrang, nginep di Banda Aceh, besoknya dari Banda Aceh berangkat lagi. Nah itu yang bergoesnya, kalau kemarin dari ini hanya 17 orang, ditambah yang support kan. Jadi kita support dan ada keluarga supaya untuk keamanan. Nah kira Kang, masih ada kesempatan nggak nih untuk umum yang mau terlibat di kegiatan Gowes ini, Kang Deddy? Iya. Kalau untuk segmen Sumatera itu mohon maaf sudah tertutup karena ini sudah 1 tahun yang lalu direncanakannya, persiapannya, dan kita meminta biaya ke sponsor juga kan, ya sedikit lah gitu seolah-olah ya dengan jumlah sekian, karena dianggapnya apakah banyak yang ikut, antusiasnya bagaimana, kita lihat antusiasnya ternyata banyak gitu. Kita sudah mengajukan sponsor yang terbatas juga, jadi kita juga ada sedikit subsidi kepada para peserta, tidak full tapi ya gitu, saja akomodasinya saja atau makanannya saja gitu, atau jasanya. Yang ada yang berangkat pakai pesawat yang cukup mahal kan sampai ke sana gitu. Jadi untuk segmen Sumatera itu mohon maaf sudah tertutup, tapi kita buka di segmen Jawa Bali. Jawa Bali. Nah, jadi itu di Jawa Bali itu kemarin agak Mang Ojib sebagai ketua ininya, ada dua etape dari Malang sampai Denpasar atau dari Banyuwangi sampai Denpasar. Kalau yang full route dari Aceh itu terusannya dari tim Sumatera gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya Ariel sponsor yang gede bisa untuk ini menambah ini ya, menambah peserta ya. Saya kira itu. Untuk kesempatan Rangers nih kalau misalkan mau ikut untuk segmen Sumatera itu udah nggak bisa, tapi untuk Jawa Bali itu masih ada peluang untuk bisa ikut terlibat di kegiatan ini gitu ya Kang ya? Kan sebentar lagi berangkat kita. Jadi memang startnya tanggal 20 Mei. Tapi kita sebagai panitia tanggal 11 kita sudah berangkat.
melalui jalan darat karena kan bawa sepeda segala macam. Kalau ada yang mau ikut sebagian per provinsi barangkali mengiringi peserta itu barangkali itu terbuka bisa ya juga. Atau enggak? Kalau kayak misalnya, oh saya nih tinggal di Malang, ternyata di tanggal sekian saya juga lagi kosong, mau nih ikutan support nemenin aja gitu, mengantarkan gitu Kang. Itu kalau mau support seperti itu harus daftar atau enggak? Nggak usah. Ya, hanya ngebimbing aja kan. Kalau daftar nanti jadi biaya kita. Jadi itu bebas saja gitu. Mudah-mudahan nanti ada dapat kaos ya, dapat misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau untuk support itu arrangers kalau mau ikutan sambil goes nemenin sampai berpindah provinsi misalnya atau mau nemenin sampai kilometer berapa itu boleh ya Kang ya, terbuka ya sebenarnya. Oke. Nah, sekarang ke Kang Herli, Kang. Sebagai orang nih, sebagai pelaku kegiatan terutama untuk kegiatan aktivitas petualangannya itu pakai sepeda. Selama ini dari pengalamannya Kang Herli sendiri, itu tantangan apa aja Kang yang akan temui ketika melakukan aktivitas petualangan dengan menggunakan sepeda Kang? Terima kasih. Sebetulnya tantangan utama kita ya bagi goeser itu adalah diri sendiri. Diri sendiri, jadi kita tuh harus pandai-pandai membaca kondisi diri, gitu, kondisi diri. Manakala misalkan kita sedang tidak fit, ya kita jangan berlebih, sebatas saja, jangan maksain. Jadi di situ ada apa namanya aturan-aturan buat diri sendiri lah. Satu hal itu ya. Kalau model misalkan tanjakan atau jarak itu akhirnya kembali kepada diri kita gitu ya. Kalau kita sering latihan, ya insya Allah itu bisa dilalui lah dengan baik ya. Tadi itu kembali apa namanya, karena ini bukan race, ini adalah menjelajah dan juga kebersamaan gitu. Makanya dari kami ini diminta untuk saling mengingatkan kepada peserta lain gitu, manakala misalnya ada yang kelelahan atau apa, ya kalau kelelahan ya udah kita bantu untuk istirahat ataukah untuk di loading dulu sementara supaya pulih dan sebagainya gitu. Jadi kembali ke ininya adalah pertama kesiapan fisik kita, kedua kesiapan mental. Mental kalau misalkan kita apalagi jarak gitu, melihat jarak, oh di atas 100 kilo ini segala macam, elevasinya tinggi gitu. Kalau kita belum udah takut, ya nggak akan kuat gitu. Tapi kalau misalkan kita ya jalani aja. Jadi di dalam bersepeda ini apa namanya, ada pepatah lah gitu. Lihatlah ke bawah katanya, nggak usah lihat ke depan. Lihatlah ke bawah, ke jalan aja. Sehingga manakala ada tanjakan tuh nggak berasa. Gitu. Gitu katanya. Nah, Kang, gitu. Itu Saya menambahkan memang yang pertama itu sebetulnya mental. Ya, kita Gina juga sendiri kalau masuk ke Nadi kan fisik kuat, kalau mentalnya tidak kuat, agak mental lah. Kalau mental sudah ini, nah baru fisik. Dan untuk Nadi mah tidak akan di inilah gitu ya. Tapi untuk para peserta umum khususnya kita latih juga mental, fisik mental. Dan insya Allah lah gitu. Kita kan prinsipnya seperti naik gunung, apa tujuan naik gunung? Kembali ke rumah dengan selamat. Ini juga gitu. Apa tujuan perjalanan ini? Ya kembali ke rumah dengan selamat. Nah, ke Kang Herli lagi, Kang. Satu lagi lah. Tapi ini menarik, Kang. Sebetulnya tadi yang Kang Herli garis bawahi itu adalah tentang awareness ya, kesadaran diri sendiri. Jadi sebelum kita berbicara yang ada di luar diri, ke dalam dulu, gitu kan. Nah, ketika berbicara tentang ke dalam, Kang, untuk kegiatan petualangan yang sifatnya endurance, ini kan panjang ya, Kang, ya? Panjang. Itu jelas butuh mental yang kuat. Kalau selain mental, salah satunya itu pasti di dalamnya itu ada ini, daya juang atau determinasi, kesungguh-sungguhan ingin menyelesaikan event ini sampai selesai. Tapi terkadang ada rasa gengsi gitu loh, Kang. Kalau misalkan kitanya nggak selesai. Jadi kadang-kadang karena kita mempunyai daya juang yang tinggi, itu juga sebenarnya memiliki resiko ketika kita nggak bisa mengukur kemampuan diri. Pertanyaannya adalah, Akang pernah nggak punya pengalaman di mana Akang itu
berhenti. Jadi memutuskan untuk stop deh. Ini udah nggak bagus lagi untuk saya lanjutkan. Sebaiknya saya udah langsung loading aja sepedanya pakai truk atau pakai mobil gitu kasarnya. Nah itu dalam kondisi yang seperti apa? Pernah ngalamin atau enggak? Iya, ya itu saya pikir mungkin hampir semua barangkali ada yang pernah gitu untuk itu. Saya pernah ngalami begitu pada saat itu touringnya tuh nggak terlalu jauh jaraknya dari Semarang ke Borobudur. Nah di situ saya terbawa oleh rombongan pertama dengan speed yang tinggi dan terus sampai tanjakan datar tuh kecepatan tinggi terus, saya ngikutin terus. Saya ya kurang mengukur diri. Mereka ya boleh dikata mungkin usia masih segar. Kemudian latihannya lebih bagus. Sementara kita adalah ya para retirement, pensiunan, jadi nggak terlalu bagus gitu ini. Akhirnya saya berhenti setelah habis tanjakan, justru selanjutnya turunan saya nggak melanjutkan. Kenapa? Karena keramnya berat. Wah berat, saya bilang ya udah, saya ikut loading saja, sampai titik tertentu, udah mulai ini lagi, ya udah jalan lagi pelan gitu. Itu memang tantangan kepada diri, istilahnya read your body, baca kemampuan kita atau kondisi kita di saat itu, karena ini bukan historis kita tuh. Kalau historis pernah kemana yang jauh gitu ya, tapi pada saat sekarang karena nggak terlatih lama gitu ya, udah nol lagi. Seperti SPBU kembali ke nol tuh di situ. Mulai dari nol lagi gitu. Jadi harus rutin seperti Kang Mongol tadi, rutin terus latihan, terus ini jadi bisa terjaga gitu. Endurance-nya makin meningkat gitu. Mengenal diri sendiri itu penting ya Kang ya. Ketika emang kita sudah sampai ke limit, kita harus sadar lebih baik stop. Toh kegiatan itu masih bisa dilanjutkan lagi lain kali kan ya. Betul. Jadi hilangkan gengsi. Nah iya itu kan, tapi kan sering kali kan apalagi orang muda ya Kang, itu sering kali bentrok sama gengsi. Wah gue gengsi nih kalau misalkan harus ngaku capek gitu kan, gas aja, nggak taunya ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu. Loading itu nggak haram. Iya. Loading itu nggak haram. Betul. Nah balik ke Kang Dedi. Oke, Kang Dedi, yang saya tahu untuk Jelajah Satu Nusantara Go 5000 ini, itu kan salah satu tujuannya itu adalah campaign ya Kang ya, campaign terkait masalah kebugaran. Bagaimana kita menjaga kebugaran melalui bersepeda dan jalan kaki ya Kang ya, jalan kaki. Nah selain itu juga ada campaign terkait masalah pariwisata, betul ya? Nah Kang, gimana itu korelasi antara si bentuk kegiatannya dengan jalan kaki dan bersepeda dengan pariwisata Indonesia? Ya kita tahu bahwa Indonesia itu untuk wisata alam itu sangat hebat kalau menurut saya. Saya beberapa kali melihat di luar negeri lah gitu ya. Katakanlah Malaysia aja. Malaysia misalnya Genting Highland itu kan dibuat. Kalau kita alam, betul-betul alam. Sehingga kita yakin bahwa Indonesia itu untuk wisata alam itu sangat berpotensi baik. Hanya masalahnya kita masih belum banyak yang mengelola dengan baik. Tapi sekarang kelihatan sudah banyak kan yang itu. Seperti misalnya daerah-daerah perkebunan ya. Di perkebunan, kebetulan saya orang perkebunan, jadi sekarang malah di kebun-kebun teh banyak tempat wisata semua, padahal dulu nggak ada. Dan itu kan penuh terus, baru dibuka udah penuh. Jadi itu menarik. Belum lagi misalnya lautnya, pantainya, gunungnya jelas, ya, dan banyak lah sekali. Jadi saya kira di Indonesia itu sangat komplit. Nah korelasi dengan bersepeda itu kan kita sambil bersepeda sambil lihat-lihat, aduh berhenti gitu, ya selfie lah sedikit gitu ya. Jadi itulah untuk ini, karena kalau jalan, bayangkan aja kan dari kilometer 0 sampai ke Lampung butuh waktu berapa lama? 3.000 kilo. Iya, makanya pakai sepeda. Pakai sepeda itu sedikit mempercepat waktu gitu. Oke, berarti si kampanyenya ini juga dari 60 orang ya Kang tadi yang terlibat sebagai atlet lah saya sebutnya ya Kang ya. Dari 60 orang yang terlibat sebagai atlet ini,
mereka menginformasikan di media sosialnya masing-masing, mungkin salah satunya gitu ya. Oke, tapi tim dokumentasinya sendiri ada tim khusus nggak Kang? Kasarnya ada tim khusus nggak yang akan mendokumentasikan gitu, kasarnya mendokumentasikan dari satu titik ke titik lain, memperlihatkan keindahan lokasi yang dituju dari rute-rute ini? Ada? Ada, itu justru sangat penting. Pertama apa? Kita itu kan ada sponsor. Jadi kita harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap sponsor. Sponsor itu kan dari laporan kita. Laporan itu beragam-agam. Kita dulu pernah kan di Nusantara, pulau-pulau kecil Nusantara kan bukunya banyak, bagus-bagus kan. Itu kan dokumentasi. Makanya kita ada tim dokumentasi dan teman-teman kita juga dari Wanadi. Kebetulan kan yang teman saya Kang Agus Arcito, bekas wartawan di PR, dokumentasi dia yang bisa. Tapi anak-anak muda lah gitu. Jadi dokumentasi ini sudah siap gitu. Dan harus bagus sebelah gitu. Karena itu salah satu tanggung jawab kita khususnya kepada sponsor, dan nanti kalau misalnya disebarkan ke halayak ramai ya itu akan lebih menarik kan. Terutama nanti tempat wisatanya itu tinggal orang-orang yang punya investor itu yang mana yang tertarik di mana bisa membantu perekonomian warga lokal juga di daerah setempat gitu ya. Itu ekonomi itu memang saya mengalami, betul di perkebunan. Saya membuat kebun di daerah Sintang yang tadinya waduh gitu petani ini pernah ya. Yang tadinya ekonominya tidak ada, tapi setelah kebun sekian tahun berdirilah toko dan sebagainya. Nah itu ini juga gitu, tempat wisata jelas gitu. Jangan jauh-jauh lah di daerah Bandung sendiri, daerah kebun itu malah lebih laku tempat wisatanya daripada tehnya sekarang. Ya. Memang menambahkan aja. Boleh Kang. Dengan sepeda ini penjelajahannya luas, makin banyak, masih banyak tempat-tempat yang bagus, eksotis gitu ya, yang belum banyak yang tahu. Nah dengan bersepeda kita bisa ke sana, terus sekarang medsos banyak kan, masing-masing udah di ini, makin orang penasaran untuk mendatangi tempat-tempat itu. Bisa investor dari luar negeri juga tertarik kan. Keren Kang itu. Kalau masalah si pariwisata itu udah berarti kan sekalian masuk ke rute, sekalian promosi, sekalian nge-campaignin gitu. Nah sementara kalau dari sisi kebugaran, saya jadi mau tanya dulu Kang, punten ini Maya terkait masalah usia Kang. Jadi kan saya baca tuh orang-orangnya yang akan terlibat. Boleh ini Kang kasih tahu yang paling muda Kang. Paling muda, beneran paling muda ini Kang. Yang paling muda itu usia berapa Kang? Kita tuh mengikut sertakan para Wanadi junior ya. Yang tadinya orang 3 orang tuh. Jadi sekarang masih muda-muda lah yang umur antara 25-30 tahun. Maksudnya untuk satu memberikan pengalaman. Kedua juga membimbing kita yang tua-tua gitu kan. Ya minimal untuk kuat mah ditarik misalnya gimana gitu. Itu saya kira. Jadi malah yang paling tuanya Abah Iwan tuh. Yang ikut Abah Iwan sama Ambo Teten. Abah Iwan udah 75 tahunan berarti. Ambo Tetennya 72an. Tapi dominasi si atletnya itu kan yang dari 60 orang kebanyakan yang tuanya kan. Aduh, aku salah. Iya. Yang senior Kang. Betul. Rata-rata di atas 50 kan. Kenapa? Pertama, kita yang sudah lansia, banyak kan orang yang sudah pensiunan. Jadi banyak waktu tadi. Jadi manajemen itu ada waktu dan uang. Kita banyak waktu daripada nganggur tertunggu dan kita punya jiwa petualang, ya sudahlah. Gitu. Jadi jelas yang banyak yang ikut orang-orang yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Kalau muda-muda masih terikat dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi kendala yang lansia biasanya exit permit dari istri. Oh iya, pasti. Itu mah pasti Kang. Itu mah pasti. Tapi satu hal yang menarik dari kegiatan Jelajah Satu Nusantara ini ketika dominasi yang jadi atletnya itu adalah usia di atas 50 tahun, itu sebetulnya jadi memberikan motivasi untuk kita petualang muda Kang kasarnya gitu. Petualang muda, oh ternyata meskipun usia saya sudah di atas 50, di atas 60, kalau misalkan kitanya bergaya hidup sehat, itu adalah suatu hal yang mungkin, masih mungkin untuk kita lakukan
di hari tua nanti, banyakin nabung sekarang biar nanti kita bisa tetap main gitu ya Kang ya. Jangan jadi invest ke rumah sakit gitu ya Kang ya. Mendingan invest buat sepeda, buat main. Itu Kang. Memang apa namanya, kita rasakan juga dengan umur bertambah ya, apalagi tidak punya pekerjaan, pensiun, nganggur itu malah cepat sakit. Teman-teman kita ya maaf ya, sekantoran ya mungkin yang tidak berkegiatan aktivitasnya ini atau misalnya aktivitas cuman tidak olahraga gitu ya. Mudah bisa pakai pesawat, di sana pakai mobil gitu ya, nggak ada jalannya, itu juga. Tapi kalau dengan berolahraga, apakah itu jalan kaki, jogging, bersepeda, itu kami rasakan ya beginilah gitu ya. Jadi dibandingkan dengan yang seumuran kita, yang saya kebetulan umur saya masuk 69 tahun. 69. Itu adalah teman-teman yang ya kelihatannya gitu ya, gitu. Saya kira itu. Untuk Kang Herli sekarang, ya, Kang Herli ini saya harus bertanya tentang konteksnya, boleh Kang disesuaikan dengan kegiatan yang sekarang akan dilakukan. Itu berapa kilometer Kang totalnya? Goesnya? Kurang lebih 2.500 mungkin. 2.500 kilometer. Itu Akang rencananya mau ikut semua rangkaian itu? Insya Allah. Oke. Nah Kang, tolong dibongkar nih Kang, persiapannya seperti apa untuk bisa menyelesaikan rute tersebut sejauh 2.500 km? Sebetulnya sederhana. Sederhana. Jadi tadi itu pertama kan mental ya. Nah, mental sih udah karena memang ada keinginan dan sudah terbangun, dan sebelumnya juga kemarin itu saya sempat touring riding motor dari Bandung ke Sabang. Di samping memang ingin touring juga satu sisi, dan keduanya itu sekalian survei. Saya ingin tahu sih medannya bagaimana. Oh, tanjakannya begini, turunan begini. Oh, setidaknya ada gambaran walaupun berbeda. Nah, kemudian dengan sedikit survei tadi, terus kemudian utamanya latihan fisik ya. Latihan fisik yaitu dengan goes sendiri. Jadi di samping memang rutin yang jarak pendek, kita pun harus melatih untuk jarak jauh. Jarak jauh ya seputar Bandung lah. Sebelum Ramadan ini saya sempat dari Bandung muter ke Sawit, terus ke Wanayasa, kemudian ke Jalan Cagak, Ciater, terus naik ke Nanjak itu Kang? Nanjak itu Kang? Enggak, bukan nanjak, miring ya. Nanjak itu Kang? Aduh. Itu gitu. Nah, dan tapi harus rutin itu, harus. Kalau nggak rutin mungkin kita nggak tetap itu kondisi itu. Dan apa namanya, ya seperti kita nabung. Jadi ditambah terus, ditingkatkan terus, sehingga kita pada saat hari H-nya kita udah siap gitu. Oke, tadi apa lagi Kang? Selain secara fisik begitu, nutrisi. Oh iya. Makanan ya. Makanan itu harus betul-betul terseleksi dengan baik. Kalau makanan Akang biasanya jajan atau gimana kalau lagi riding Kang? Atau masak? Atau gimana? Ada warung parkir gitu misalnya? Gimana tuh? Kalau saya ya bakal pertama ya bawa juga untuk yang biasa kita makan gitu ya. Kedua ya paling gampang warung. Ketiga juga pernah masak ke Ciko waktu ke NTT gitu ya, ke Tambora, bawa kompor segala macam masak. Nah, tapi satu yang harus diingat bahwa kita jangan coba sekali-kali kalau capek minum air dingin. Oke. Karena saya pernah dari Bandung ke Jogja itu karena ada pantai panas, minum yang dingin, es gitu, flu. Iya. Waduh, itu kan lebih baik air yang hangat aja. Betul. Jangan normal ya. Gitu. Jadi nutrisi lah yang penting itu juga. Pisang itu bagus. Buah-buahan ya. Kelor. Nah, iya. Kelor. Daun kelor maksudnya Kang? Iya. Daun kelor yang udah diproses jadi kapsul. Oh, itu buat apa itu Kang? Itu banyak nutrisi tinggi. Iya. Oh. Super nutrisi. Jadi karena di Indonesia mah dianggapnya mitos ya, kelor mah bisa ngetek buat ngusir jurig ya, ditepok-tepok gitu. Orang luar negeri, moringa namanya, moringa olivera, itu dianggapnya tanaman ajaib. Iya. Jadi super nutrisi, tapi harus rutin karena itu herbal. Oke.
Jadi kalau tadi jawaban dari Kang Herli itu satu mempersiapkan fisik, yang kedua tadi ada mental, secara mentality, terutama mengenal diri sendiri ya Kang ya. Nah terus nutrisi tadi dari Akang. Satu lagi lah Kang, menurut Akang sendiri, secara technical skill Kang sekarang berbicaranya, hal-hal teknis apa saja yang harus dipahami? Tadi Akang udah nyebut sebenarnya salah satunya adalah memahami medan yang akan dilalui. Sebenarnya kan bisa dilihat dari peta gitu kan. Tapi Akang di sini bersungguh-sungguh sekali sampai riding ke sana untuk mengetahui si rutenya. Nah, technical skill-nya ada lagi nggak Kang? Selain mengetahui rute, apa lagi kira-kira? Ya, tadi memang saya langsung survei lah soal. Kedua, saya pun menggunakan aplikasi tertentu untuk melihat dari satu kota ke kota itu di samping jarak juga elevasinya. Berapa sih ketinggian ini, tanjakannya, gradien berapa persen gitu. Nah itu satu. Kemudian selain lapangan juga sepeda kita nih. Sepeda kita pun ya harus sehat. Sehat dalam arti peralatannya yang mumpuni lah, yang mumpuni, bukan yang bermerek ya, bukan harus yang bermerek, tapi memang yang mumpuni, sebelumnya sudah diservis, remnya terutama yang diperbaiki, yang harus bagus, karena rem itu sangat utama gitu ya, sangat utama. Kalau kita goes tergantung fisik kita, kalau kita mampu bisa nanjak, bisa goes gitu. Tapi kalau turunan itu kan lepas dan kecepatan itu bisa sangat tinggi ya, sangat tinggi. Kalau rem kita nggak kuat, masalah. Saya pernah ngalami satu kali, nggak jauh-jauh di sini, dari Dago mau ke Ciumbuleuit kan lewat jalanan yang ini. Itu juga sama miring jalannya Kang. Turun pakai seli, awalnya ngerem, ngeliat mau nanjak, saya lepas remnya, ternyata udah nggak kerem lagi, dan di jembatan itu ada pasir sisa hujan gitu, di situ terbang. Nah itu pengalaman yang ya sangat berharga buat saya gitu, sangat berharga. Jadi tadi itu sepedanya harus baik, remnya terutama. Kalau untuk event-event yang sifatnya akan jadi peserta ya, sekarang agak out of context dari yang ini dulu, dari event yang ini. Itu Akang biasanya bawa mekanik sendiri atau Akang yang jadi mekaniknya, belajar untuk menjadi mekanik sepeda gitu? Kalau mekanik, saya biasanya nggak kemampuan saya untuk bidang teknik itu ya minim, sangat terbatas. Jadi saya persiapan tuh sebelum berangkat, saya dicek ke teknisi, bagaimana, kalau udah oke. Nah paling saya sih yang ringan-ringan lah, kalau ganti ban segala macam itulah yang ini. Yang lain itu ya kalau misalnya rusak berat, iya. Kalau di jalan, terutama yang suka solo touring nih Kang masalahnya. Nah kalau di jalan itu lagi trouble, gimana? Pernah ngalamin nggak Kang? Alhamdulillah selama ini enggak. Semoga tidak. Kalaupun misalkan saat terjadi yang begitu, saya sarankan sih pertama cari teknisi. Biasanya sih di tiap kota yang agak besar, grupnya federal itu ada ininya ya, ada ada rumah federal gitu, kemudian ada teknisinya gitu. Kalaupun memang jauh dari mana-mana ya terpaksa loading aja. Jangan dipaksakan itu, susah gitu. Jadi kita tambahkan, kita itu memang dilatih untuk bisa memperbaiki sendiri. Untuk hal-hal tertentu ya Kang ya? Tertentu, minimal misalnya kunci L bawa. Toolkit untuk buka ban ya gitu. Tapi kalau yang kerusakan berat itu ya call for help aja langsung ya. Tapi pengalaman saya kebanyakan sih kerusakan ringan, dan misalnya rantai putus, ban awang meletus ya. Nah kalau yang jatuh mah pernah sih ada, tapi itu yang pemula tuh. Kebetulan saya mengawal para racer dari Pertamina dari waktu ke Flores, yang jatuh karena baru, jadi belum tahu teknik bagaimana gitu. Tapi kalau kerusakan yang biasa kita alami tidak berat-berat, selama itu tidak jatuh atau janganlah untuk misal tertabrak atau tabrakan gitu ya. Kalau hanya itu sih.
Berarti peralatan mekanik standar yang minimal itu Kang tadi ya kayak kunci-kunci lah gitu kan. Itu pasti akan dibawa-bawa. Iya, pompa kecil. Pompa, gitu, oke. Ban cadangan. Ada lagi nggak Kang yang pasti akan dibawa apapun eventnya? Oh iya. Apalagi musim ini di kita kan ini ya. Kadang-kadang suka berubah cepat. Itu jas hujan tuh harus. Oke, jas hujan. Yang lainnya sih ya tadi nutrisi, makanan makanan kayak fitbar gitu ya. Itu betul, ada semacam fitbar. Terus tadi memang kalau ada vitamin ataupun herbal di awal, di jalan juga saya tuh kadang-kala ini untuk menghindari dehidrasi. Larutan gula garam ini. Oh, oke. Kayak oralit ya. Oralit, Baik keram katanya macam, ya. Jadi di samping air putih ataupun yang lain, saya suka biasanya dua bidon, satu itu. Satu air putih, satu. Jadi setidak-tidaknya ini menggantikan garam-garam kita yang keluar. Mineral tubuh yang keluar. Oke. Keren, Kang. Nah, Kang Mongol lagi. Aduh, Kang Mongol. Siap. Kang Dedi Mongol. Ya, untuk Kang Dedi, pasti ketika kita melakukan aktivitas petualangan, apalagi secara usia itu sudah di atas, rata-rata di atas 60 tahun ya, Kang ya. Itu pasti akan punya resiko, Kang. Resikonya juga pasti akan lebih tinggi, baik itu secara medis ataupun secara kemampuan. Pertanyaannya adalah bagaimana penyelenggara nih, Kang. Jadi terkait masalah prosedur untuk menangani resiko-resiko tersebut dari peserta-pesertanya yang sudah banyak usianya di atas 60 tahun. Kita bersepeda ini dikawal, jadi ada untuk loading sepeda dan untuk penumpang. Dan karena ini jalan raya, jadi kami yakin di situ banyak puskesmas lah. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu yang itu ditangani langsung, dibawa ke situ. Gitu. Tadinya mau ngajakin dokter gitu, dokter Dwanadri ya, tapi ya itu tadi waktu yang tidak ada karena terlalu lama, sehingga kita sudah aja mobil aja yang mengikuti. Kalau ada yang terjadi kecelakaan atau apa, di loading sepedanya, orangnya ikut juga di salah satu mobil, kita cari tempat yang terdekat, misalnya puskesmas atau rumah sakit. Ada juga peserta yang dokter kan? Aku Tetet. Dokter Elis ya? Iya. Ada juga. Si Tetet dan dia bisa membantu. Tapi kan nggak goes dulu aku Tetet. Ntar praktek. Tapi screening secara kesehatan juga itu dilakukan, kan? Oh iya, jadi artinya itu diserahkan kepada masing-masing lah ya. Jadi kita juga nanti kan ada technical meeting insya Allah tanggal 3 Mei di itu. Jadi kita sampaikan masalah kesehatan terutama yang tahu adalah masing-masing. Sehingga cek aja dulu yang apalagi yang punya penyakit segala macam. Terus juga obat-obatan yang biasa bawa pribadi. Kalau mau dititipkan kasih nama. Kadang-kadang kalau sudah ini kadang-kadang lupa dia di mana obat. Nah kita udah tahu. Jadi kasih informasi kepada panitia. Gitu. Jadi sebetulnya salah satu keuntungan ketika kegiatan ini dilakukan oleh yang sudah di atas 60 tahun itu karena ini orangnya bukan pemula semua, kan. Kalau saya baca gitu kan, saya ngebaca ini bukan orang-orang pemula. Berarti kesadaran diri itu udah ada kan gitu. Kesadaran diri udah ada, sudah bisa mengukur. Kasarnya mah nggak usah digebah gitu kan, nggak usah diinget-ingetin. Gengsi mah udah nggak ada gitu. Kalau misalkan sanggup ya bilang sanggup, kalau enggak ya bilang enggak. Tapi tetap kita harus jaga-jaga dari sebagai penyelenggara. Salah satunya dengan menyiapkan si mobil untuk medis ya Kang ya. Terus memanfaatkan peserta yang juga dokter mungkin ya. Terus melakukan pendataan. Pasti pendataan itu atau mencari informasi tentang fasilitas medis itu diperlukan. Ya, untuk rujukan itu kan IRP-nya ya. Lewat survei itu udah ada semua. Latihan juga kan. Latihan itu program latihannya dikasih atau mereka masing-masing? Masing-masing. Karena tadi itu karena bukan pemula ya. Jadi sudah terlatih dan sudah pernah keluar kota segala macam. Jadi minimal tahu lah bagaimana mereka mempersiapkan dirinya itu. Hanya walaupun gitu kita tetap menjaga-jaga, kita awasi. Jangan, ini bukan balapan. Jadi kalau pan biasanya kalau sudah itu apalagi mendekat turunan bahaya. Termasuk saya suka kadang-kadang lepas ya. Lupa ya. Lupa. Sudah pada saling kenal ya Kang ya, si peserta-peserta ini tuh. Jadi itu bisa ini. Jadi
kita juga akan menyampaikan, kita panitia akan sangat berterima kasih apabila para peserta langsung saya nggak kuat, nah itu. Jadi tidak usah diingat oleh kita, tapi mengingatkan diri sendiri. Dalam satu hari, Kang, kira-kira itu rata-rata berapa kilometer jarak yang harus ditempuh di event ini? 100 km sih. Satu hari? 2.500 kan 25 harian. Oke. Jadi 100 itu dari jam berapa sampai jam berapa? kita coba dari jam 8 sampai jam 4 lah gitu. Share-nya sampai jam 5. Pokoknya kita jangan sampai lebih dari jam 5 gitu. Karena pengalaman kita bersepeda, saya pernah dari Bandung ke Banjar itu malamnya tidak bisa tidur karena terlalu capek. Jadi kita sudah, kalau misalnya masih ada yang itu terpaksa mau tidak mau loading aja udah ke tempat pemondokan kita yang sudah kita kita booking gitu. Tempat nginep itu udah disiapin. Sudah semua, jadi sudah itu Kang Syarif ya sebagai komandan korlapnya itu sudah rinci sekali, dari mulai tempat penginap, terus kendaraan, terus teman-teman Wanadi yang ada di Aceh, pokoknya kebetulan Wanadi di mana-mana ada lah gitu. Jadi mereka punya support, punya rasa ingin sebagai saudara, kalau tidak membantu nggak enak gitu. Jadi mereka juga sudah siap. Oke. Tadi itu jarak menambahkan. Jarak itu dilihat dari medannya, dari elevasinya. Kalau jalannya mungkin datar, karena ada yang lebih dari 100. Tapi kalau jalannya banyak tanjakan, pasti kurang. Gitu. Jadi diatur sedemikian rupa. Terutama yang udah survei Kang Syarif tadi. Oke. Biasanya kita kalau banyak tanjakan antara 60 sampai 80 kilo. Kalau banyak datar dan turunan apalagi itu 100 sampai 120. Oke. Nah, sekarang ke Akang lagi. Nih Kang, kasih kita masukan Kang terkait masalah mental. Bagaimana sebetulnya cara untuk melatih mental? Ada latihannya atau enggak gitu? Itu butuh Kang. Masalahnya mental itu, berbicara mental itu adalah sesuatu hal yang tidak terlihat. Kalau kita berbicara tentang technical skill, kamu harus bisa jadi mekanik, pencapaiannya itu kelihatan. Tapi mental itu tidak selalu terlihat. Nah, gimana Kang cara latihannya? Sebetulnya ini karena dari praktek bukan teori, yang saya alami memang harus melakukan latihan-latihan untuk membangun mental itu sendiri, memperkuat. Manakala misalkan saya target nih mau ke Pakuan Perahu gitu. Kapan bisa dicapai? Ini kalau misalkan kita melihat tanjakannya sedemikian rupa, udah takut duluan, udah nggak akan bisa nyampe gitu. Nah kalau ini kita bisa bertahap, dari sini kemana dulu? Ke Lembang dulu, minggu depan naik lagi sampai mana, terus naik terus, sehingga mental kita memperkuat nih, kita mampu gitu. Nah setelah kita bisa mencapai titik tertentu, percaya diri juga ada gitu. Nah itulah ya akan memperkuat mental kita dan terus gitu. Mungkin Regina juga yang pernah ke Everest gitu ya. Kalau Pak Dewa jangan ditanya lah. Pak Nadri itu udah sangat mampu sekali dalam membangun mental yang kuat. Itu tuh ya. Lulus pendidikan dasar tadi itu sudah jelas. Luar biasa. Memang mental itu harus dilatih, salah satunya dengan kita menguasai si medan latihan kan, sebetulnya biar PD-nya naik kan, gitu. Jadi kasarnya ketika kita punya fisik yang terlatih, kita punya technical skill yang terlatih sesuai dengan aktivitas petualangan yang akan kita lakukan, seiring waktu percaya diri kita juga naik. Nah, satu laginya jangan lupa untuk ngukur diri, gitu ya. Kang, udah berapa lama sih kegiatan ini dipersiapkan? Untuk jelajah ini? 1 tahun. Udah 1 tahun. Udah berapa persen, Kang? Udah 90%. Udah 90%? Tinggal berangkat. Oh, tinggal dang gitu. Oke. Nanti teknika meeting hari tanggal 3 Mei, Kang Syarif lebih dulu berangkat sekitar tanggal 9-an, saya tanggal 11, tanggal 16 sudah peserta yang lain umum itu ada yang tanggal 17 yang oleh pesawat kita jemput, dia udah ada sampai ke Sabah. Ya. Nah, ininya Kang yang saya mau tanya itu sebetulnya terkait masalah apresiasi.
apresiasi apa yang akan diterima oleh 60 orang ini ketika mereka bisa menyelesaikan rute sejauh 2.500 km. Nah, yang kedua, kegiatan ini dikatakan berhasil jika apa, Kang? Pertama, kalau apresiasi ada piagam ya, gitu. Kita bikin. Nah, itu juga baru diingatkan lah ya, belum bisa aja buat piagam kita. Mungkin minimal piagam lah ya. Kalau medali barangkali. Nah, kalau bagus kalau medali gitu. Nanti tinggal kita ini bagus diingatkan. Kedua, mengenai yang dikatakan berhasil, jadi itu prinsipnya itu kita melakukan kegiatan itu selamat sampai di rumah. Kegiatan Jelajah Satu Nusantara Go 5000. Mungkin sebelum ditutup, Kang, ada closing statement dulu nggak? Yang ingin disampaikan ke arrangers yang ada di rumah, silahkan. Baik, salah satu untuk para arranger bahwa kegiatan khususnya bersepeda itu tidak terpengaruh oleh umur. Tetap ada saja yang muda tidak kuat, tapi yang sudah tua atau lanjut usia masih kuat. Karena apa? Karena berlatih. Jadi dalam olahraga itu official bersepeda haruslah berlatih minimal dalam seminggu 2 kali atau 1 kali lah. Jangan sampai langsung mendadak bersepeda pasti tidak akan kuat. Jadi olahraga apapun saya kira itu latihan. Jadi kita bukan disebutnya kuat nih, jangan salah. Kita adalah orang-orang yang mau berlatih dengan bersepeda. Saya kira itu. Oke, dari Kang Herli, silahkan Kang Herli disampaikan. Bahwa bersepeda ini tujuannya adalah untuk mencapai kesehatan satu sisi. Kedua adalah untuk menambah wawasan, menambah tempat-tempat pengetahuan tentang wisata segala macam, sehingga sehat fisik dan sehat rohani. Gitu. Oke. Siap. Ya, itu tadi arrangers. Jadi satu hal yang missnya adalah kita pikir kegiatan ini bisa diikuti oleh semua peserta bebas mendaftar. Ternyata tidak. Ini kegiatannya memang sudah ditentukan siapa aja orang yang akan terlibatnya, kurang lebih ada 60 orang, itu dari Sumatera, kemudian Jawa dan Bali. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kawan-kawan arrangers yang memang berminat atau tertarik untuk ikut serta ya Kang ya, berpartisipasi, mendukung, support, menemani mereka berjalan, akang-akang ini berjalan, itu dipersilahkan. Akang tadi belum nyebutin tanggalnya, Kang. Punten. Mulai berangkat start dari kilometer 0 tanggal 20 Mei. 20 Mei. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Oke, bertepatan. Dan ditutup 17 Agustus di Denpasar di Garuda Wisnu Kencana. Oke. Itu kurang lebih gambarannya, jadi silahkan yang ingin terlibat, silahkan terlibat. Ya, sekian saja untuk Array Talk di sesi hari ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, see you.